Jadi cerita kali ini berasal dari followerku yang aslinya dari kota Bojonegoro. Nah, di Bojonegoro ini dia tinggal di desa yang memang penduduknya itu kalau malam itu tidak pernah keluar rumah. Jadi kayak sepi gitu loh. Karena memang masih di desa di pelosoknya Bojonegoro. Nah, tapi dia ini stay-nya itu di Mojokerto. Nah, jadi ada momen dia itu pergi ke Bojonegoro mau jenguk saudaranya yang ada di sana. Satu keluarga lah itu berangkat ke Bojonegoro. Nah, sampailah dia di Bojonegoro dan guys ketemulah itu sama saudara-saudaranya. Nah, mereka tuh kayak ngobrol, tektokan, makan bareng gitu sampai akhirnya malam hari tiba. Nah, di rumah budenya itu tadi, budenya itu punya rental PS. Dan jam 9 malam itu rental PS-nya itu sudah tutup. Makanya si Wahyu dan anak budenya yang namanya Raha ini tadi diperbolehkan untuk pakai PS-nya. Jadi gak usah bayar ya, enak. Nah, jadi di malam itu mereka itu udah asik gitu loh main PS dan sambil ngobrol. Ya namanya anak main PS dan ngobrol di tengah malam itu kan walaupun sudah suaranya pelan tapi tetap kedengeran gitu kan. Jadi mereka memutuskan untuk mensudahi main PS-nya. Dan itu ada beberapa saudara lainnya ya, nggak hanya berdua aja. Nah, salah satu di antara mereka, si Wahyu ini tadinya ide. Si Wahyu ini minta ke mereka gimana kalau kita ngobrolnya di pos depan rumah kamu aja, Raha. Di situ kan enak, kita bisa sambil remian gitu loh, main kartu remi. Nah, sambil ngopi juga. Jadi kita ketawa, kita bercanda, itu orang rumah nggak berisik sama suara kita. Nah, idenya si Wahyu ini, Wahyu yang bener ya kamu Wahyu. Nah, salah satu di antara mereka mengusulkan, ya wes aku tak bikin kopi ya. Yang lainnya kalian siap-siap mbok kartu remi atau yang mbok cemilan untuk dibawa ke pos depan rumahnya si Raha. Nah, setelah semuanya sudah ready, mereka bersiaplah itu keluar rumah untuk menuju pos depan rumah Raha. Nah, ketika Raha itu membuka kunci pintunya dan membuka pintunya, dengan segera si Raha itu kayak langsung menutup pintunya gitu, kayak langsung nutup gitu. Jadi si Wahyu dan beberapa saudaranya ini kaget dan tanya, ada apa Raha? Kok ditutup lagi pintunya? Kenapa? Kamu kenapa? Nah, si Raha ini diem aja, kayak langsung bilang, nggak apa-apa, wes di situ aja ngopinya, main reminya di situ aja, nggak apa-apa, nggak bakal kedengeran kok, orang-orang udah tidur semuanya. Nah, akhirnya mereka tidak jadi keluar rumah. Untungnya mereka nurut. Nah, ketika mereka main sampai waktunya itu larut malam, mereka memutuskan untuk tidur. Nah, di pagi harinya si Wahyu ini mulai kayak curiga gitu sama si Raha, kayak ada yang disembunyikan nggak sih dari kejadian semalam. Kenapa? Tapi kok si Raha ini nggak mau cerita. Di dalam hatinya Wahyu itu ngomong sendiri kayak gitu. Si Wahyu itu memberanikan diri untuk tanya ke Raha, kamu tadi malam tuh kenapa sih sebenarnya? Kamu lihat apa? Pagi itu Raha akhirnya menceritakan apa yang dia lihat semalam. Nah, ketika Raha itu membuka kunci pintunya dan membuka pintunya, dengan kaget si Raha itu melihat ada 3 pocong yang duduk di pos saat itu. Dan 3 pocong ini kayak mengangguk-anggukkan kepala di pos itu. Dan ketika Wahyu mendengar cerita dari si Raha itu tadi, hari itu juga Wahyu meminta ke ibunya untuk pulang hari itu juga. Dia yang seharusnya masih ada 2 hari bermalam di situ, dia nggak mau, bener-bener nggak mau, minta pulang di hari itu juga. Serem juga nggak sih kalau kayak gitu? Tapi si Raha ini tergolong berani banget loh ya, kayak udah dilatih itu tapi dia masih stay cool gitu dan masih mau melanjutkan main reminya sambil ngopi bersama Wahyu dan saudara lainnya. Thank you, see you in the next videos.